Lagi di sesi terakhir dengan topik jerat hukum agar kamu jerak. Tadi Sahrani sudah menceritakan bahwa beberapa bulan sesudah putus si pangeran muda ini dengan artis yang sebelumnya, nomor Syahrini pun, nomor teleponnya pun dia minta dari kamu. Betul. Oke. Saya yang kasih karena beliau nggak punya. Nggak punya. Jadi itu berapa bulan itu sudah putus? Itu 1 bulan, Bang. Bulan Karena lebih. Agustus ke September. Jadi 1 bulan sesudah putus dia dengan artis yang itu, dia baru minta nomor. Betul. Oke. Itu pun saya yang kasih. Saya bilang kenapa nggak langsung aja directly selamatnya ke Syahrini. Oh, dia bilang nggak punya nomornya. Nggak punya nomornya bulan September ya? Iya, saya kasih dong. Wajar dong, Bang. Itu kan normal. Orang Akhirnya jadiannya boleh cerita nggak Nah, jadiannya jadi gimana caranya? itu bukan jadian kali ya, Bang. Intinya saya bilang di London ke dia, Ya. modus gak modus. Adapun dia ketemu sama kakaknya di Wales itu bener atau enggak, saya bilang kalau dia sampai datang berarti dia ada hati betul-betul sama kamu, saya bilang. Jadi Reno datang ngejar ke London. Bulan berapa itu? Itu bulan November. November atau 3 bulan sesudah putus dengan artis yang dulu. ya. Oke. 4 Nah, bulan dong Bang, Agustus, September, Oktober, November. November. Ya. Ya, oke. Terus? Nah, saat di London ini saya bilang, buka hati Syahrini, nggak ada masalah, bukan suami orang, bukan pacar orang, Bang. Semua apa sih? Jadi gua nggak boleh nih suami orang nyindir aja lu. Terus? Bukan nyindir abang, aku bilang ke Syahrini, kenapa kita nggak tahu Tuhan lagi atur apa, Allah lagi atur apa untuk kamu. Ya. Kita nggak pernah tahu takdir Allah tuh, Bang. Jodoh, maut, rezeki Allah atur, bukan kita yang atur. Saya bilang buka hati, nggak ada masalah. Toh bukan pacar orang, bukan suami orang kalau betul-betul dia datang. Saya bilang gitu, kalau nggak datang ya adalah modus. Saya bilang gitu, bener. Udah nih, betul-betul datang, Bang. Oke. Kita ya sama-sama. Saya bilang nggak apa-apa. Saya dukung. Saya bilang. Saya orang paling pertama mendukung. Kalau memang betul ini digariskan Tuhan. Akhirnya ketemu dan mulai jadiannya itu kapan? Bulan Nggak berapa? tahu, Bang, kan gua nggak. Lu jadian kan nggak gitu. Ya ini kan waktu kita singkat ini. Ayo dong Ran. Cuman saya bilang, udahlah buka hati. Nah, setelah keesokan mereka bertemu, Luna DM Syahrini. Oh, Luna DM Syahrini Ini, bilang Bang. apa? Bulan November tanggal 9 2018. Itu saya di London. Oke. Kita di London. Bilang apa dia? Mungkin dia udah tahu. Seru ya di London sama Reno. Salam aja dari saya. Semoga kalian bisa bahagia. Pakai begitu? love merah. Pakai love merah, all the best. Itu kalau di pengadilan itu udah bukti pemungkas itu. Jadi, tapi Bang, 5 menit, 10 menit kemudian kalau nggak salah, Luna ini tulis story, makan teman lagi hits. Oh. Gak lama di situ saya abis ditekin, Syahrini ya. Saya nggak ngerasa, kita berdua nggak ngerasa itu buat kita. Jadi saya, apa sih, nggak tahu. Nah, Santai aja. gak lama dihapus, wartawan nyerangnya ke kita. Itulah penyebabnya teman makan Akun teman. ini lahir. Makanya ada Akun ini. akun-akun Oke, jadi sudah terjawab sudah. Kan tadi Danu Nyinyir juga lahirnya di bulan Desember Oke. buatnya. Setelah Pembuktiannya sudah lengkap. Iya. Tanggapan terakhir dari Syahrini gimana? Teman makan teman. kalau bicara Merasa nggak? Kalau bicara itu, saya sama sekali tidak merasa, makanya 1 tahun menikah tidak pernah menggubris apapun. Karena saya tidak merasa merebut atau apa yang diistilahkannya itu teman makan teman. Tetapi lahirnya akun ini setelah ada status dari story-nya saat itu. Akhirnya akun ini muncul, akun Rumpi, akun Danu Nyinyir. Saya dihabiskan di situ, dilecehkan, dihina, difitnah. Terus-terusan setiap harinya adalah yang diposting saya dan suami. Awalnya Keluarga juga, Bang. dan keluarga saya, mama saya, adik saya, semuanya, anak saya. mertua saya. Apapun fitnahan yang isinya itu adalah menjurus kepada, kan bio-nya, statusnya akun-akun itu adalah fans berat dari dia. Jadi follower saya, fanbase saya juga pernah mengingatkan kepada yang bersangkutan, tolong itu fanbase-nya mengingatkan jangan brutal gitu-gitu, tapi tidak pernah digubris. Reno gimana? Pesan terakhir, apakah pesan terakhir kepada mantan gimana? Apakah lupakanlah, jangan lagi komentar Kita atau gimana? sudah move on. Kalau pesan terakhir untuk mantan tidak ada satu kata pun. Cuman saya rasa untuk penonton terutama yang aktif di sosial media, Ya. itu memang harus ada etikanya dan juga harus bijaksana untuk mengambil keputusan sebelum dia memposting, jangan sesudah. Oke. Karena sebelum pun itu sudah menjadi Jadi Reno memperingatkan kepada
para netizen agar benar-benar hati-hati memakai medsos. Ya, menggunakan medsos. Cuma maaf dia tidak ada pesan terakhir kepada mantan katanya. Kayaknya udah punya kehidupan sendiri-sendiri, Udah punya Bang. Ah, Syahrini. Semua sudah move on, itu udah zaman Oke. lama gitu. Jadi- Jadi yang belum move on ini fansnya. Kasus ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa seperti tadi dibilang oleh Pak Polisi, kalau kita marah sama orang, jangan kemarahan itu langsung diutarakan melalui medsos yang bisa ditonton semua orang. Kalau benci sama orang. Ya, kalau Anda benci sama orang atau iri, jangan juga langsung Anda menfitnah, ya. Mikir karena benar-benar undang-undang ITE itu ancamannya ada yang 6 tahun penjara, ada yang 4 tahun penjara. Apalagi sembarangan menuduh video asusila orang, Anda potong-potong terus Anda sebutkan itu adalah bahwa Mirip. seperti seseorang. Itu dari segi undang-undang pornografi 12 tahun ancaman hukumannya. Saya kira itu contoh kasus ini merupakan pelajaran berharga. Mungkin kalau bukan karena ada pangeran ini Reno yang benar-benar melindungi istrinya, mungkin orang akan terus merajalela, ya kan? Iya. Dan dengan ini sudah ada yang ditangkap, sudah ada yang ditahan, merupakan pelajaran itu bagi semua pihak. Gimana? Sarani masih ada komentar terakhir? Aku sih gini, Bang. Sudahi semua ini. Sudahi semua ini. Iya, karena nggak ada artinya apa. Kita semua udah punya kehidupan masing-masing. Ya. Mantannya Reno, Luna juga sudah punya kehidupan masing-masing. Saya rasa ini lagi pandemi, Bang. Ya. Bulan puasa kemarin kan. Fokuslah ke Maksudnya fokuslah ke kehidupan kita ke depan. Kita mau apa? Kita ini mau kemana? Mau apa? Gitu. Yang ini sudah punya kehidupan, ini sudah punya kehidupan. Ayo kita menata kehidupan kita masing-masing harus bagaimana ke depan. Menurut saya ini sudahi membenci. Nggak ada gunanya. Karena Bang ini ya, kalau di agama saya, di Islam nih Bang ya. Kita bermasalah dengan orang itu difitnah sama kita, saya fitnah abang. Saya belum minta maaf sama abang, berat saya di akhirat Bang. Kalau Tuhan memaafkan, kita tobat, minta maaf sama Tuhan, sama Allah, dimaafkan langsung. Reno sebagai pengusaha nih, Anda melihat nih betapa bahayanya undang-undang ITE ini ya. Ya. Gimana tanggapan Anda? Betapa bahaya sebagai pengusaha ya? Ya, maksudnya saya rasa itu kan namanya kan media. Sekaligus saja kesimpulannya, sekali Ya, kesimpulan ya. namanya media sosial. Media itu berbagi informasi kan. Ya. Tapi kita juga harus sadar diri bahwa informasi yang kita bagikan itu berguna gitu loh bagi orang Ya. lain. Jangan sampai menjebloskan, menfitnah atau yang sampai merugikan diri sendiri seperti kasus ini gitu. Nyinyir bisa masuk penjara, itu kesimpulannya. Iya, kesimpulannya sih yang tadi. Nyinyir masuk berakibat penjara. Iya, Oke. yang saya tadi. Hari ini kesimpulannya apa? mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran orang bermain sosial media, khususnya Instagram, YouTube, semua. Karena setelah ini akan berproses panjang, akan saya laporkan orang-orang yang berkomentar buruk, menghina, melecehkan, serta memfitnah. Jadi Anda akan mulai tegas ya? Ya. Tidak lagi mau seperti dulu, karena aku menurut suamiku tegas seperti ini, aku akan support. Melalui program Hot Room ini, Syahrini meminta doa kepada pemirsa Metro TV, mudah-mudahan disegerakan. Amin. Oke, terima kasih kepada pemirsa. Kesimpulan kita adalah bahwa hanya karena hitungan detik menekan tombol media sosial bisa berakibat Anda masuk penjara. Ya, karena Anda bisa sambil ngantuk, bisa ngetik-ngetik langsung memfitnah orang. Undang-undang ITE itu sangat luas cakupannya. Ya, Anda mengucapkan kata-kata kotor bisa masuk 6 tahun penjara, yaitu mengedarkan kata-kata asusila. Anda marah-marah sama musuh Anda, ya, dengan kata-kata kasar juga pencemaran nama baik. Ya, 4 tahun penjara. Anda sembarangan memposting foto-foto cewek seksi, bahkan apalagi menuduh orang, bisa 12 tahun penjara. Oke, demikianlah para pemirsa kesimpulan dari Hot Room dengan topik jerat hukum agar kamu jerak. Terima kasih kepada Reno, terima kasih kepada Syahrini, terima kasih kepada Sahrani. Terima kasih, Abang. Selamat malam para pemirsa Hot Room, Terima kasih. lembaga edukasi terhebat sekarang ini dalam dunia televisi.